Oke, udah mau kita mulai. Makasih, pertama-tama makasih banget ada yang mau datang, disita waktunya sama kita. Sekarang kami akan melakukan conference di mana kami udah capek-capek banget ngerjain tugasnya, dan sekarang kita udah mau di step akhir, selesaikan tugasnya. First thing first, ya. Kita nih sebenarnya ngebuat web design itu dari apa namanya kayak yang sedang jadi masalah di masyarakat sekarang. Jadi contohnya itu adalah perawatan kulit. Perawatan kulit atau yang kalian bisa ingat dan bisa katakan dengan skincare itu tuh salah satu yang kebutuhan jadi sangat penting buat semua orang sekarang ini. Mulai dari kulit wajah sampai kulit seluruh tubuh itu juga benar-benar merawatnya agar terhindar dari berbagai macam masalah kulit gitu. Maka tak heran skincare ini tuh udah banyak banget jadi tren di Google kayak gimana ya? Coba nih bisa share screen. Baik, akan di share screen sebentar. Cantik banget, ya ampun, makasih. Siapa terharu. Arik kali. Nah, ini kita bisa gambar-gambar nggak sih, Nin? Nggak bisa ya? Ya udah, yang pertama di Google Trends, yaitu pencarian skincare. Bisa tolong agak turun nih? Nah, ini tuh udah banyak banget, kayak sekitar mendekati 75 dari 100 poin. Dari sumber digimind.id pun juga e-commerce report ini penjualan skincare kayak Wardah atau Republik itu dijual di Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia itu paling laris. Nah, kayak gitu kan. Untuk menghindari diri dari berbagai macam sakit kulit atau masalah pada kulit, itu kita bisa pakai masker, facial wash, toner, moisturizer, sunscreen, atau serum gitu. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih kegunaannya, ataukah tahu perbedaannya, ataukah jangan-jangan kalian nggak tahu sendiri gimana karakteristik muka kalian gitu, kan berabe banget gitu. Nah, jadi oleh karena itu kami, tim H ini, merencanakan untuk membuat web e-commerce, yaitu kita sebagai penyedia produk skincare. Selain itu kita juga memberikan sistem informasi untuk yang mereka yang kepo gimana cara skincare. How is it works? Nah, malu. Kami menamakan web kami ini dengan nama Dermanifest. Yaitu berasal dari kata nama derma, yaitu kulit, dan manifest, yaitu manifestasi atau perwujudan. Sehingga apa ya namanya? Sehingga itu menjadi sempurna kulit kita itu, sesuai dengan tagline kami, yaitu manifesting your perfect skin. Gitu. Turunin. Mohon maaf itu yang dimut dulu ya. Apa itu? Kak Abil. Nah, abis itu turun lagi nih. Nah, di hasil analisis kuesioner ini, kami mengambil dari hasil kuesioner pertama kami, yaitu dengan kami lakukan kapan ya? Senin 9 November sampai hari Rabu 11 November. Dan total yang kami kumpulkan itu ada 72 responden. Makasih yang udah isi. Nah, pada kuesioner ini kita menggunakan skala Likert untuk menggunakan atau menganalisis data yang udah kami rangkum, yang udah kami dapatkan. Dengan deskripsi skalanya itu ada pertama, sangat perlu, sangat sering, atau sangat apapun itu, dengan skala 80% sampai 100%. Perlu atau sering itu 60 sampai 79%. Cukup perlu, cukup sering itu 40 sampai 59,9. Kurang perlu itu 20 sampai 3,9, dan selanjutnya seperti itu. Setelah data terkumpul, kami menghitungnya dengan cara membagi atau mensegmentasikannya menjadi 2 grup profesi, yaitu
pekerja sama pelajar. Kalian menghitung datanya itu pakai skala Likert kan, seperti sudah saya bilang tadi. Contohnya, kalau kalian mau tahu, itu tuh yang pertama kami mengambil data responden dari pertanyaan nomor 1. Coba nih contoh. Apakah Anda tahu tentang karakteristik kulit Anda? Nah, pada grup pekerja, yang ngisi grup pekerja itu ada 10 orang, didapat ada 0 responden yang menjawab sangat tahu. Nah, sangat tahu itu dikonversikan menjadi 5 dari skala Likert, yaitu makanya dibilang 0 dikali 5 sama dengan 0 lagi. Lalu ada 1 responden yang menjawab tahu dengan skor 4, jadi ada 1 responden dikali 4, 4. Lalu ada 4 responden yang menjawab cukup tahu dengan skor 3, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, semua hasilnya itu didapatkan jadi skor 25. Lalu di skor akhirnya tadi itu, maksudnya untuk mencari skor akhir itu, kita dengan cara membagi total skor dengan jumlah responden dikali skala yang udah kami dapatkan. Dan dikali 100%. Itu seperti yang kalian bisa lihat, 25 dibagi 10 kali 5 dikali 100%. Jadi 0,5, 1% sama 50%. Jadi kesimpulannya, 50% responden berarti udah cukup tahu bagaimana cara mereka mengetahui karakteristik kulit mereka. Gitu. Turun lagi nih. Nah, di segmentasi itu ada pekerja, kan udah kalian isi ininya, kuesionernya. Ada pekerja itu 50%. Ini maksudnya kita menganalisis dari jawaban kuesioner itu gitu. Dapat bahwa pekerja ini karakteristiknya agak sedikit kurang gitu dengan jawaban dari pelajar atau mahasiswa. Ayo coba nih lihat pelajar atau mahasiswanya. Nah, di pelajar mahasiswa ini paling rame nih isinya kan, dengan banyak banget yang mereka tuh jawab, perlukah adanya platform sumber informasi dan pengetahuan ini? Mereka bilang sangat perlu dengan jawaban 80%. Berarti we have to do this. Kita harus membuat website ini dengan fitur-fitur yang udah mereka pengen dengan ini nih. Fiturnya tuh yang pertama adanya perbandingan, itu 85%, which is itu sangat perlu, dan apakah Anda tertarik jika memiliki panduan atau care guide, itu 82%. Pokoknya mereka tuh sangat tertarik dan perlu dengan fitur-fitur yang udah kami tawarkan. Untuk 2 pertanyaan terakhir, kami menggabungkan, itu nih bisa di-scroll. Nah, yang pertama, apa yang Anda lakukan jika kesulitan dalam memilih skincare? Ada yang jawab menanyakan teman, browsing media sosial, menonton tutorial, browsing web atau artikel, dan yang paling tinggi ternyata mereka browsing di web atau artikel. Maka dengan itu, kami benar-benar membuat web ini untuk memenuhi kebutuhan kalian. Gitu. Yang kedua itu apa yang menjadi prioritas utama dalam menggunakan website ini. Ada tampilan ini, kayak kan konten, ada diskon, testimoni, dan ternyata yang paling rame konten. Jadi kita udah ngebikin banget banyak fitur. Dan yang sudah kami lakukan yaitu flow design dan mockup web. Bisa lanjutin kepada Anin, saya sudah capek banget. Saya ambil alih. Sekarang saya ingin menjelaskan flow design dan mockup dari webnya. Jadi flow ini tuh berdasarkan dari hasil kuesioner yang udah dibagikan tadi. Jadi ada empat flow. Yang pertama itu flow untuk pendaftaran akunnya. Jadi pertama, user itu masuk ke website, terus di dalam website itu mereka menekan tombol daftar. Setelah menekan tombol daftar, nanti si sistem dia menampilkan form input email. Di saat itu juga kita mengisi email. Setelah email diisi, sistem menyimpan email. Kemudian sistem menampilkan form pendaftaran dan kita pun mengisi form tersebut meliputi nama, depan dan belakang. Terus kita menginput username, terus menginput password, selanjutnya mengonfirmasi password. Dan yang terakhir kita menekan tombol daftar pada bagian bawah form. Dan akhirnya si sistem menyimpan data kita itu. Dan akhirnya kita bisa menggunakan akun tersebut. Terus yang kedua itu menggunakan fitur care guide.
Jadi apa sih fitur Care Guide itu? Fitur Care Guide itu adalah fitur yang kami usung dengan tujuan untuk memandu para pengguna maupun bagi mereka yang kepo terhadap dunia skincare agar tidak kebingungan dengan dunia skincare tersebut. Dilengkapi dengan beragam artikel menarik dan fitur onboarding untuk mengetahui karakteristik kulit para pengguna. Nah, untuk menggunakan fitur Care Guide ini, pertama kita masuk ke website dulu. Terus di dalam website itu kita masuk ke menu Care Guide. Nah, kita kan tadi ada 2 fitur, yaitu membuka artikel sama mulai onboarding. Kalau kita membuka artikel, nanti kita diberikan artikel dari si sistemnya. Dan dari situ kita langsung bisa membaca artikel. Tapi bagaimana kalau kita memilih yang mulai onboarding? Kalau kita menekan tombol mulai onboarding, nanti sistem memulai onboarding tersebut dan nanti memberi sebuah form gitu. Dan nanti kita akan memilih misalnya karakteristik kulit kita seperti warna kulit, terus kita memilih jenis kulit dan memilih kondisi kulit. Nah, dalam memilih jenis dan kondisi kulit ini, kita tidak sembarang mengisi, karena nanti sistem juga akan memberikan informasi tentang jenis kulit kita dan kondisi kulit kita. Nah, setelah ketiga pertanyaan itu dijawab, kita menekan tombol cek hasil. Kemudian sistem pun mengecek hasil dan memberikan hasilnya kepada kita. Terus kita membaca hasil, dan kemudian setelah membaca hasil, nanti sistem menampilkan rekomendasi artikel, dan akhirnya kita membaca artikel tersebut. Lanjut, fitur yang ketiga itu fitur comparison. Apa itu fitur comparison? Yaitu adalah fitur yang berfungsi untuk membantu user dalam membandingkan produk skincare satu dengan yang lainnya. Tujuannya itu agar user itu tahu dan tidak salah dalam menggunakan berbagai macam produk yang memiliki beragam fungsi nantinya. Nah, untuk menggunakan fitur comparison ini, sama seperti yang tadi, kita masuk ke website dulu, terus kita memilih masuk ke menu comparison. Nah, terus di menu ini, kita mencari produk pada kolom search pertama. Terus nanti sistem melanjutkan dengan mencari produk, dan nanti kita akhirnya memilih produk itu. Terus hal yang sama akan dilakukan pada panel kedua. Pokoknya nanti bakal kelihatan di desain mockup-nya. Nah, setelah udah ketemu produk-produk yang mau dibandingkan, kita dapat menekan tombol compare. Nah, di tombol compare itu nanti dilanjutkan kepada sistem untuk memproses data, dan sistem pun menampilkan hasil perbandingan. Nah, akhirnya kita bisa membaca hasil perbandingan tersebut. Terus ini yang terakhir, yaitu membeli produk. Jadi fitur ini adalah fitur yang berfungsi sebagai penyedia berbagai macam produk skincare agar dapat dibeli oleh user nantinya. Nah, untuk menggunakan produk ini, kita perlu masuk ke website dan kita perlu login. Setelah itu, kita masuk ke menu produk. Nah, nanti sistem menampilkan list produk, terus kemudian kita memilih produk tersebut. Setelah memilih produk, kita membuat penawaran. Dan sistem pun memberikan form order. Dilanjutkan dengan kita mengisi form order. Terus kita mengonfirmasi order, kira-kira mau lanjut atau batal. Kalau batal, nanti dikembalikan lagi ke menu memilih produk. Jika lanjut, nanti sistem akan memutuskan order, akan dicek apakah barang ada atau ada kesalahan. Misalnya ditolak, nanti akan kembali ke form order, form mengisi order. Tapi kalau diterima, penawaran pun akan diterima dan akan dilanjutkan kepada kita untuk melanjutkan transaksi selanjutnya. Bisa dikembalikan ke narasi.
Udah ya berarti ya. Berarti sekarang kita tinggal presentasiin mockup desainnya di Figma ya. Iya. Ya udah. Langsung Aweng yang Handini yang presentasikan. Yang share screen. Loh, Siapa share screen? kamu kan? Astagfirullahaladzim. Bentar yang nge-lag. Maaf ya, laptop kita batuk-batuk. Soalnya laptop kita udah dipakai tugas terus. Langsung ke ininya aja, view. Apa mau diinin? Enggak, kita belum bikin prototipe. Oh ya udah. Diinin aja. Di Zoom ya? Bentar loadingnya lah. Maaf ya teman-teman. Maaf ya. Ada tampilannya belum? Bahkan Udah ada tampilan belum? sudah. Ya, jadi ini landing page kita yang kalau yang ini belum login ya. Jadi di iklan ini ada daftar, bisa juga di sini ada daftar akun baru, sama kalau udah punya akun bisa login. Nah, di sini di bawah itu ada kayak beli produk, bandingkan produk, baca panduan. Nah, kalau ini udah kita ngisi akun, jadi di sini nanti akan ada nama akun kalian kalau kalian udah registrasi. Di sini nanti kalau misalkan diklik nanti akan ada akun, nama akun, pengaturan akun, sama logout. Nanti tampilan login akan seperti ini. Email, habis itu password. Ini login, salah. Nah, di sini bagian login. Nanti kalau di sini habis itu selanjutnya seperti ini. Nah, kalau mau registrasi bakalan kayak gini. Jadi pakai nama, habis itu username, dan daftar, nanti daftar. Nah, di sini pengaturan akunnya bisa diganti-ganti, nama belakang, nama depan, username, gender, email, alamat. Nah, di sini tampilan produk kita bakalan kayak gini. Jadi kategorinya hanya body embed sama face. Ada filter untuk harga, minimum, maksimum, dan ada sesuai dengan filter yang mereknya. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau ini untuk produk detailnya, di bagian kanan ada kategori, ada namanya, kemudian harganya, kemudian volume, kita ingin pesan berapa, gitu. Nanti detail tentang kelengkapannya ada di sini juga. Kemudian cara pemakaian, dan nanti penjualnya akan menekankan di sini. Bisa ditambahkan ke keranjang dulu atau bisa langsung beli sekarang. Nah, untuk form pemesanan seperti ini, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian nanti di sini akan ditunjukkan barang yang akan dibeli. Nah, di sini bagian comparison. Nanti cara pengen ngebandinginnya itu di sini nanti ada kayak di sini kira merek apa, namanya apa, nanti munculnya akan seperti ini, kategori, ada face, ada body bag. Nah, nanti di sini akan ada penjelasan tentang produk tersebut, cocok untuk apa dan apa. Nah, di sini juga ada penjelasan paraben free. Nah, di sini
ngasih kayak help gitu, question mark di situ bisa diklik. Nah maka penjelasan kayak ini apa sih maksudnya nanti bisa dijelasin di situ. Nah ini Carebit. Nah pertama tuh nanti kita akan ditanya tentang warna kulit. Nah habis itu tentang kondisi kulit kita seperti apa. Di sini kita bisa milih lebih dari satu. Nah, kalau yang sebelumnya kan satu aja, yang di sini bisa lebih dari satu. Nah habis itu jenis kulit kita apa. Nah nanti ketika sudah semuanya diklik, nanti akan merespon, lalu akan memberikan hasil artikel-artikel yang sesuai dengan kulit Anda. Nah di sini contoh artikelnya di sini. Ada tagnya gitu tentang skincare kecantikan atau nanti yang lainnya apa. Nah di sini kita bisa berkomentar. Udah. Udah. Tadi udah share. Iya, udah matiin share. Udah. Mau ditampilkan lagi? Udah gitu aja ya. Apa namanya? Dari tadi kita udah berapa program kita bikin,